Sobat Muda, Kerapu TV selalu menghadirkan diskusi-diskusi interaktif yang edukatif melalui berbagai narasumber yang kompeten, baik tokoh masyarakat, tokoh politik, pejabat, seniman, penyanyi, pemain film, bahkan juga para penggiat media sosial. Nah, kali ini saya ditemani oleh dua orang penggiat media sosial, yaitu Mbak Astrid dan Mas Izan. Apa kabar? Mbak Astrid dan Mas Izan ini penggiat media sosial ya? Iya. Betul ya? Nah teman-teman, just info awal aja, mereka itu penggiat media sosial dari tahun 2018 ya? 2018. Dan mereka sudah mempunyai banyak follower ya? Ada jut-jutan? Belum. Ya? Oh. Oke, nah kalau boleh tahu Mbak Astrid dan Mas Izan ini kalian ada di dalam sebuah komunitas kah atau independen? Enggak sih, kita itu pertama awalnya memang independen. Lalu kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, kita tergabung dalam satu komunitas, satu wadah itu yang namanya Patriot Garuda. Patriot Garuda. PG ya? PG. Okay. PG loh. PG itu pendukung Ganjar. Oh, itu nama atau memang namanya memang pendukung Ganjar atau memang Patriot Garuda? Patriot Garuda. Atau memang sengaja dibuat nama Patriot Garuda itu untuk mengaliaskan pendukung Ganjar? Itu seiring berjalannya waktu. Oke. Berarti sebelum waktunya itu pendukung seseorang kan Pak Jokowi. Oh, Ya? Sebelumnya PG ini pendukung Pak Jokowi. Pak Jokowi. PG itu sebenarnya PG. dibentuk itu secara swadaya. Jadi siapapun yang ingin bergabung, ayo. Jadi di PG itu memang tujuan utamanya adalah untuk menangkal hoax ya. Terus kita itu nggak suka yang namanya intoleran, radikalisme, banyak kan. Terus karena kita pendukung Jokowi dan pemerintahan yang sah sampai saat ini ya, belum itu. Jadi kita mendukung benar-benar mendukung Pak Jokowi. Gimana sih serangan-serangan terhadap Pak Jokowi waktu itu ya, untuk kasus-kasus intoleran, ujaran kebencian, hoax-hoax yang diberikan kepada istilahnya mereka dan kutip kadrun-kadrun itu gitu di media sosial gitu ya. Ya itu salah satu tujuan terbentuknya PG. Oke, kemudian Mas Isan bisa kasih ini nggak? Kenapa sih sekarang berubah ya dukungannya? Dukungan kan awalnya kan untuk mendukung Jokowi, sekarang teman-teman PG ini menjadi pendukung Ganjar. Ada apakah yang menyebabkan menjadi perubahan tujuan dukungan itu? Mungkin salah satunya karena cuma Pak Ganjar yang berani dan tegas buat mendukung Indonesia ke arah Indonesia unggul. Gitu. Di samping itu untuk menjaga konstitusi itu bukan hal yang mudah, jadi jangan sampai Pak Ganjar yang jaga sendirian. Kita bantu bareng. Mas sama Mbak, ini kalian kan memang sudah lama menggeluti media sosial ya. Kira-kira apa sih yang saat ini menjadi fenomenal sekali ya di dalam situasi menjelang Pilpres ya? Kan banyak sekali para penggiat media sosial yang mendukung A, mendukung B, mendukung C, 1, 2, 3, pilihan 1, 2, 3 ya. Nah kemudian fenomena apa yang muncul Mbak? Mas? Ini pertanyaannya berat banget. Ya coba simpel aja, artinya gini, kan sekarang lagi masif nih, kalau boleh dikatakan perang udara ya. Perang udara para penggiat sosial itu, media sosial itu kan ada yang mendukung pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3, dan mereka juga melakukan berbagai macam trik-trik ya. Bisa dijelaskan nggak sih apa sih fenomena yang muncul? Gini loh, ini tuh sekarang nih ya, benar-benar perang narasi. Perang narasi. Ya, memang benar-benar perang narasi di media online, apalagi IG, ya kan? Karena saya kebanyakan di IG. Jadi saya melihat itu kayak kok gini ya lama-lama ya. Gitu. Kok gini itu gimana? Gini loh, maksudnya itu kita itu kampanye, harusnya itu mengunggulkan calon kita. Kita akan menyerap bukan prestasi sih,
menyerang lawan, tapi kinerjanya, ya bukan personalnya. Saya nggak suka itu. Terus terang saya nggak setuju kalau kita menyerang secara personal orang atau lawan kita. Artinya toh kita juga tidak ada hubungan personal dengan yang bersangkutan, itu ngapain kita serang ya? Kalau kinerjanya nggak beres, itu kan pasti ada fakta banyak, ya kan? Banyak di luar sana. Dan banyak itu ya. Oh, iya. Itu bisa ditarik kapanpun ya. Pasti kita menyodorkan data fakta sesuai dengan fakta yang ada. Kalau memang kinerjanya nggak bagus, ya itu. Jadi kalau namanya sekarang fenomenanya saling menghujat, membenci, terus menyerang secara personal antara pendukung yang lain, itu yang nggak banget deh. Kalau Mas Ihsan gimana? Kalau saya sendiri lebih melihat fenomena, misalnya saya sendiri kan mau dukung Pak Ganjar gitu ya, Dari awal ya? dari awal gitu. Bahkan jauh sebelum dicalonkan gitu kan. Ketika sudah dicalonkan, ketika kita kampanyekan tentang Pak Ganjar apa segala macam, kita dibilang pembenci Jokowi. Nah, itu apa kabar hampir 10 tahun kita dukung Pak Jokowi gitu. Sampai-sampai kita dapat stigma yang negatif bahwa yang dukung Ganjar itu pembenci Jokowi. Itu dari mana? Padahal sebenarnya gimana? Sebenarnya kita mendukung aja, beda dukungan ya, Beda dukungan. tapi tidak membenci. Betul. Dan mendukung Ganjar itu bukan berarti membenci Jokowi. Karena kita tahu bahwa cuma Pak Ganjar yang layak untuk melanjutkan programnya Pak Jokowi. Tapi itu bisa diartikan gini Mas, kenapa mungkin ada stigma kita itu pendukung Ganjar jadi membenci Jokowi? Karena memang ada beberapa akun yang menyebarkan memang menyerang Jokowi secara personal. Itu akun-akun dari mana Mbak? Itu apakah itu akun anonimus atau bisa kita identifikasi itu akun siapa? Bisa. Ada jelas akunnya orangnya, anonimus juga banyak. Itu akun bukan pendukung Pak Ganjar ya? Bisa dibilang mungkin mereka apa Ya, ya? tag-nya mereka, apa profilnya mereka itu Mereka pendukung Ganjar. pendukung Ganjar. Jadi ada sobat muda, jadi ada beberapa akun-akun yang mengklaim mereka pendukung Ganjar gitu ya Mbak? Justru merusak citra Ganjar gitu loh. Itu banyak. Oh banyak. Jadi yang saya itu, kalau kita memang mendukung Pak Ganjar ya, kita tampilkan dong prestasi Pak Ganjar. Jangan nyerang personal pendukung lain, maksud saya gitu loh. Jadi orang lihatnya itu gini, kok pendukung Ganjar seperti ini gitu loh. Kenapa sih harus menyebarkan kebencian gitu loh? Harusnya kan pendukung Ganjar banyak juga kok akun-akun yang secara nasional, yang secara logika menyuguhkan prestasi Ganjar yang baik seperti Kapu contohnya. Itu banyak sebenarnya, benar memang sebenarnya banyak. Cuman mereka itu akhirnya ada stigma sebagai pembenci Jokowi, ya kan, muncul, ya mungkin karena itu di luaran sana gitu loh. Karena memang akun-akun itu nggak tahu ya, itu memang pendukung beneran atau pendukung abal-abal gitu loh. Nah, sobat muda nih, ada dua hal yang sudah bisa kita catat nih di awal pembicaraan dengan Mas Ihsan dan Mbak Astrid ya. Yang pertama tadi Mas Ihsan ya, kami pendukung Ganjar bukan berarti kami membenci pilihan lain ya gitu ya. Iya. Bukan berarti kita membenci Pak Jokowi atau pilihan capres lain kan gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua, kalau memang kalian juga berminat atau mau mendukung pasangan capres Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD, maka lakukanlah dukungan dengan rasional dan baik kan gitu Mbak. Yang positif aja gitu loh. Mas, seberapa jauh sih Mas teman-teman yang memang katanya dia penggiat media sosial pendukung Ganjar tapi dia melakukan hal-hal yang justru kontraproduktif ya, dengan menyebarkan hate dan menyebarkan isu-isu yang kurang baik ya terhadap calon, dan itu kan pasti kan akan berefek balik kita kan gitu ya. Iya betul. Kalau untuk seberapa banyak kita nggak bisa presentasi atau memperhatikan secara detail ya, karena memang jumlahnya juga bisa dibilang ya cukup banyak. Kita bisa lihat di postingan tentang pemilu segala macam, masih tetap bakal nampak gitu.
Oke, kemudian sebenarnya kalau kita kembali lagi nih Mas Izan sama Mbak Astrid nih, kan menurut survei BPS itu kan pemilih terbesar tahun 2024 itu adalah generasi Z dan milenial. Iya. Artinya mereka kan orang-orang yang memang golongan usia yang mereka dekat dengan media sosial. Nah sebenarnya apa sih Mas, Mbak, typically teman-teman Gen Z dan milenial ini yang mereka inginkan ya dalam sosok sebuah figur yang mereka dukung gitu ya? Kalau menurut dari pengamatan saya, para Gen Z gitu, Gen Z dan kaum milenial itu lebih condong ke pemimpin yang mengakomodir kebutuhan mereka gitu. Jadi sekarang udah nggak saatnya lagi kita gembar-gemborin masalah lapangan kerja yang bersifat formil gitu, atau kerja kantor atau menjadi guru atau apa segala macam. Tapi banyak, Tapi kan itu Alternatif, kebutuhan apa itu kan masih sangat tinggi, kebutuhan pekerja formil masih sangat tinggi. formil masih tinggi, tapi di lain itu juga banyak para anak muda yang kayak macam Digital. bersifat digital gitu kan, yang ingin bekerja dari mana aja, yang gak terhubung sama dunia kantor. Termasuk mungkin Mas Izan ya? Ya, Kayak Mas Izan, Mas Astrid juga mungkin. Kalau saya rumah tangga biasa. Oke, ibu rumah tangga yang menjadi penggiat media sosial. Oke, lanjut Mas. ya kan sekarang banyak ketika kita masuk ke sekolah-sekolah atau kampus, ketika anak-anak ditanya cita-citanya mau jadi apa? YouTuber, konten kreator. Nah, di sini tantangan dari para calon pemimpin, terutama Pak Ganjar Mahfud, yang bisa akomodir kebutuhan dari anak muda itu menjadi konten kreator, gitu kan, dan juga yang lainnya, gamer. Sekarang kan sudah akomodir, pemerintahnya Pak Jokowi sudah S1 itu sudah jadi profesional. Ya. Gitu kan, baik itu PUBG ataupun Mobile Legends dan game-game online lainnya itu juga Oke. dalam satu pada ekspor, bahkan sampai jadi cabang olahraga pada SEA Games kemarin. Game-nya. Iya. Tapi sih gini ya Mas. Gimana Pak? Gen Z itu yang kita lihat itu kita itu yang pegiat media sosial pada umumnya di IG ya, itu mungkin yang seumuran sama kita loh. Karena Gen Z itu Kita ya, saya. Gen Z itu justru kecil banget gitu. Jadi mereka itu lebih banyak silent majority, jadi tenang. Mereka melihat, mereka menyimak media sosial, mereka membaca, melihat situasinya seperti apa gitu. Dari yang saya temui ya, dari yang saya temui itu ada Gen Z itu keinginan cuma gini loh, kampanye itu mendidik, politik itu mendidik. Itu keinginan dari Gen Z. Iya, jadi banyak mereka yang melihat itu gimana sih kampanye mendidik itu, gimana sih berpolitik yang baik dan mendidik itu gimana. Kita itu bisa belajar dari situ gitu. Bukan cuma hate speech, bukan cuma hoax yang kita tampilkan, tapi benar-benar gimana gitu. Oke. Nah, poin yang bisa kita ambil tadi nih dari Mbak Astrid nih, Mas Iksan, bahwa Gen Z itu mereka memang ingin itu melihat kampanye-kampanye dalam media sosial itu yang mengedukasi ya. Iya. Mereka pengen belajar seperti Iya. apa sih politik dengan cara dunia mereka kan itu melalui media sosial. Tapi kenapa kok Iya, yang ditampilkan banyak yang ditampilkan malah berkelahi, hoax, hate, itu siapa tuh yang melakukan itu? Dan kan Mas Izan, Pak Astrid kan penggiat media sosial ya. Kira-kira apa sih kenapa bisa begitu? Sesama pendukung aja bisa begitu loh. Kalau lu anak Gen Z yang besok ikutan pemilu, gue perlu ingatkan satu hal buat lo. Lo bebas memilih siapapun berdasarkan hati nurani lo. Sekali lagi, menurut hati nurani lo ya. Ngomong-ngomong soal nurani, gue pengen lo bertanya ke diri lo sendiri. Seandainya ada orang yang di masa lalu pernah berbuat kejam, menghilangkan orang-orang yang berjuang untuk demokrasi, lalu sekarang dia joget-joget berharap lo milih dia jadi presiden lo. Apa yang akan lo lakuin?
Bayangin kalau lo ada di posisi keluarga orang yang diculik atau dihilangkan paksa itu. Bayangin kalau seandainya korban penculikan itu adalah orang tua lo atau kerabat terdekat lo. Sudah diculik, lalu lo diminta untuk tidak mengingat masa lalu. Lo diminta untuk menatap masa depan. Lo diminta untuk menonton tingkah gemoynya dan lo dirayu buat milih dia jadi presiden lo. Apa semudah itu? Apa segampang itu menebus dosa penculikan? Lo harus paham sejarah. Lo harus paham soal apa yang dulu pernah terjadi di bangsa ini. Even waktu itu lo belum lahir atau lo masih kecil. Lo tahu kan peristiwa reformasi? Kira-kira menurut lo apa yang terjadi waktu itu? Yes, bener banget. Waktu itu banyak mahasiswa turun ke jalan. Demonstrasi di mana-mana. Apa yang mereka tuntut? Mereka menuntut Soeharto mundur. Tapi kira-kira ada apa dengan Pak Harto ya? Kok banyak yang nuntut mundur? Nah, lo harus tahu kalau Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Dia bisa mempertahankan kekuasaannya pada waktu itu karena yang dia pakai adalah tangan besi. Jadi lo nggak perlu heran pada waktu itu yang namanya demokrasi kagak ada. Kalaupun ada, ya hanya sebatas istilah aja. Esensi demokrasi yang dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat sama sekali nggak terjadi di era Soeharto. Tidak ada demokrasi di era Orde Baru. Soeharto memang banyak jasanya buat bangsa ini. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi lo perlu ingat, selain banyak jasa, Soeharto juga banyak dosa. Orang-orang pada waktu itu tidak boleh berbeda pendapat. Berani lo beda pendapat sama pemerintah, siap-siap hilang. Ini yang terjadi pada banyak aktivis pro-demokrasi pada waktu itu. Nah, sekitar tahun 97 sampai 98, penghilangan aktivis-aktivis demokrasi semakin marak terjadi. Sebagian kecil dari mereka yang diculik itu ada yang pulang, tapi sebagiannya lagi, sampai hari ini tidak ketahuan di mana jasadnya. Hilang, lenyap, tak ada bekas. Serem gak tuh? Dan yang perlu lo tahu, Prabowo pada waktu itu jadi Pangkostrat. Panglimanya Angkatan Darat. Dia yang bikin tim khusus yang namanya Tim Mawar. Lo bisa googling sendiri buat cari tahu detailnya. Tim Mawar ini kemudian menculik para aktivis. Singkat cerita, Tim Mawar ini akhirnya dihukum. Terbukti mereka melakukan penculikan. Dan juragannya yang gak lain adalah Prabowo diberhentikan. Dipecat dari tentara. Memang benar Prabowo belum diadili di depan hukum. Tapi itu tidak membuktikan bahwa dia nggak bersalah. Itu hanya membuktikan kalau dia belum dihukum. Gue bukan benci Prabowo ya. Jujur aja, gue hanya khawatir kalau orang-orang dengan masa lalu anti demokrasi mencoba membajak demokrasi dengan cara yang seolah-olah demokratis. Let's think twice. Jangan sia-siain suara lo ya guys. Indonesia butuh kepedulian lo semua. Sesama pendukung Ganjar aja bisa begitu ya, gitu ya. Jadi menurut mereka yang ditampilkan ini seperti enggak banget gitu loh, enggak banget. Mereka cuman pengen edukasi yang ada di itu, gimana caranya kita itu menampilkan sosok Ganjar, cara berpolitiknya gimana, prestasinya gimana, mereka bisa belajar dari situ. Apa sih yang diinginkan, apa sih yang ada di Ganjar gitu loh. Mereka inginkan ada nggak di Ganjar ini gitu loh. Padahal kan ada banyak gitu loh. Di Pak Ganjar ini banyak yang harus yang bisa ditampilkan gitu loh. Prestasinya Pak Ganjar visi misinya ke depan itu apa gitu. Itu banyak gitu loh. Banyak yang jangan-jangan Mbak Astrid, sorry saya potong, jangan-jangan Mas Isan, Mbak Astrid, jangan-jangan teman-teman yang mengakunya pendukung Ganjar, Ganjar itu mereka juga malah justru belum dapat ya, atau belum baca ya. Kan tim Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini sudah merilis ya beberapa panduan visi misi, profil-profil mereka, kinerja mereka, dan merilis itu. Kalau kita simak dan baca baik-baik itu kan semua hal yang positif ya, yang bisa kita jadikan konten materi untuk mendukung kan gitu ya. Atau mungkin Ganjar nggak baca ya, atau malah mungkin baca tapi nggak paham. Dan mau nanya juga bingung nanya siapa. Karena mungkin mereka nggak ngerti kayaknya. Mereka nggak paham apa yang harus disuguhkan. Oke, mungkin itu ya, mungkin mau nanya nggak paham kemana ya, mungkin perlu juga kita usulkan untuk membuka call center ya. Karena sebenarnya nggak rugi juga buat kita para pegiat media sosial untuk gabung ke relawan yang bersifat resmi, dalam arti kata ada ofisialnya begitu kan, seperti KAPU gitu kan, dan juga organ-organ relawan Ganjar yang lainnya gitu. Kita nggak ada ruginya karena dari situ kita bisa tahu apa yang terupdate di
Pak Ganjar dan kita bisa publis di media sosial kita gitu. Ya, setuju tuh teman sobat muda. Jadi memang dari awal Mas Izan, Mbak Astrid, Kerapu itu memang didesain memang untuk melakukan sebuah memproduksi sebuah diskusi-diskusi, bincang-bincang interaktif yang sifatnya mengedukasi. Iya. Nah, terutama untuk memprofiling, bagaimana sih kita memprofiling sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini sebagai calon presiden dan wakil presiden. Artinya ketika kita memprofiling, berarti tentu kita akan mengedepankan hal-hal yang positif. Dari mana kita ambil? Kita juga mengambil itu dari visi misi profil-profil yang sudah ada selama ini. Jadi kita harus mempunyai data sebenarnya. Iya. Nah mungkin ini masukan juga buat teman-teman itu ya, Mbak Astrid bisa masih masukan, Mas Izan, bagi teman-teman muda yang akan penggiat media sosial yang akan mendukung Pak Ganjar. Ada saran nggak? Ada masukan nggak? Gini, Harus apa sih sebenarnya? gini Apa aja. yang harus dilakukan? Sebenarnya sih simpel ya. Kita karena di media online, ya kan, kita angkat sosok Ganjar itu sebanyak-banyaknya dan kita kasih ke publik memperlihatkan ini loh pilihan kita itu tepat, Ganjar Mahfud. Ini loh visi misinya itu baik. Ini loh visi misinya itu kena di Gen Z, dari Gen Z sampai orang tua, segala umur itu kena gitu. Oke. Jadi bukan hanya gini. Nah Kebanyakan Mbak, sorry Mbak Astrid, kalau bagi mereka yang belum yakin gimana? enggak. Ya, kita kan Cari bisa profil ya? Iya, kita kan bisa meyakinkan dengan banyaknya postingan tentang itu paling enggak mereka baca. Oke. Mereka lebih banyak baca, lebih banyak mengerti, oh ternyata ini sisi positifnya, lebih banyak muncul sisi positif Ganjar dan Mahfud. Ya, tapi kan yang sekarang yang terjadi adalah sebaliknya. Yang lebih banyak di postingan itu muncul adalah membenci lawan atau membenci sesama pendukung Ganjar yang tidak sejalan dengan mereka. Itu postingan yang paling banyak. Jadi orang-orang yang ingin melihat Ganjar, kelebihan Pak Ganjar, Pak Mahfud itu jadi terus gini, ini yang ditampilkan apa? Oke. Ya kan? Jadi kontraproduktif ya? Iya. Kok lebih sedikit sih yang ditampilkan visi misinya? Lebih sedikit sih yang ditampilkan kelebihannya Ganjar. Ganjar itu apa padahal banyak loh gitu. Nah kan kalian kan memang sebagai penggiat media sosial kan sering menemui ya hal-hal yang dilakukan yang kontradiktif itu. Nah kemudian apa yang sering teman-teman lakukan? Kalau saya Kalau ketemu yang kayak gitu? Saya sendiri sih lebih banyak kan satu dari personalnya gitu ya, japri gitu, Japri. yang mereka gitu. Atau yang Apa kedua kita info mereka kita info udah dengan kita posting yang benar-benar positif tentang Ganjar gitu kan. Jangan sampai kita sibuk untuk menyerang orang lain tapi kita lupa apa yang kita mesti jual, istilahnya apa yang kita mesti sodorkan ke teman-teman pemilih yang lain gitu, yang istilahnya swing voter gitu kan, atau buat pemilih pemula. Oke. Gitu. Karena orang melihat menyebut diri kita sebagai militan Ganjar atau apa, tapi ketika kita buka profilnya, ini kok isinya kok capres sebelah, sibuk nyerang capres sebelah, terus di mana posisi kalian buat ngedukung Ganjarnya? Begitu. Ketika kita tanya prestasinya Ganjar apa, baca postingan lah, kan postingan sampai isinya Head semua ya? semua tentang capres sebelah. Gitu. Jangan sampai pemilu kali ini kita kalah karena atau mengulangi kesalahan yang sama di Pilkada DKI gitu aja. Nah ini saya bisa catat nih yang ketiga nih Mbak dari
Mas Izan. Yang pertama, kalau kita memang mau mendukung, maka lakukanlah itu dengan fokus untuk memprofil apa kebaikan kita, bukan kejelekan calon kita, bukan kejelekan orang lain ya. Iya. Kan lebih banyak kita posting, lebih banyak naik, lebih banyak dibaca orang. Yes. Iya. Nanti kalau kita hanya memposting kejelekan orang lain, maka yang naik dia. yang naik malah dia. Karena di media sosial itu kan ada namanya algoritma atau istilahnya musuh-musuh digital yang lain. Ketika kita menyebut nama sebelah atau apa, itu keywordnya mereka tuh Sama dapat saja muncul. lah di sana. Sama aja kita promosi mereka dapetin promosi secara gratis, sedangkan kita aja beli pulsa aja ketengan. Nggak usah ketengan sih. Baca kalau lagi di luar gitu, ada deh kalau di rumah udah lagi. Oke. Gitu. Cuma ya di situ benar-benar yang bisa jadi kita ini perhatiannya, yuk kita bareng-bareng kita dukung Ganjar Mahfud dengan cara yang benar gitu kan. Ya kalau mau kita menyerang sebelah, ya kita menyerang kebijakan atau istilahnya visi-visi sebelah yang menurut saya kurang rasional atau hanya sekedar pepesan oncom gitu kan. Pepesan kosong. Itu sekali-sekali boleh, tapi nggak terus lah. Ya, terus. Kalau kita setiap hari isi kayak sama aja kita naikin dia gitu. Artinya kerjaan di depan meja kita tidak dikerjakan, tapi kerjaan orang lain kita evaluasi terus. Paling perbandingan kalau saya biasanya posting misalnya 10 9 tentang Ganjar, 1 nyentuh sebelah gitu kan. Jadi ketika orang mau ngeliat, Tapi sorry Mas Izan, yang telepon juga itu rasional ya? rasional karena kebijakannya gitu kan. Misalnya kayak contoh apa ya, Food estate. tentang food estate atau tentang kebijakan yang di DKI yang amburadul ketika menjabat sama calon sebelah gitu kan. Ya itu kan kita bukan nyerang personal, kita nyerang kebijakannya kan ya. Gitu. Strateginya gitu sebenarnya. Oke, Iya. baik. Nah kemudian kita break dulu ya. Yang harus dilihat dari seorang calon presiden dan wakil presiden itu bukan visi misi tertulisnya saja, tapi track record. Karena bagaimana Anda berbicara mau penegakan hukum kalau Anda sendiri suka melanggar hukum. Di dalam masa lalu Anda kok berteriak memberantas korupsi, uang Anda sendiri bergelimang korupsi. Ya kan? Anda berteriak mau menegakkan HAM, Anda sendiri bergelimang pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, saya bilang ke masyarakat, jangan percaya pada gimmick-gimmick yang begitu itu. Negara ini tidak boleh dijadikan spekulasi, dijadikan taruhan. Walah, coba itu aja toh mungkin bisa. Nggak boleh, harus milih dengan sadar orang yang paling baik dari itu. Siapapun. Saya selalu begitu, jangan dispekulasikan dong. Ya, Memilih pemimpin negara kok dispekulasikan kayak orang berjudi kecil-kecilan aja. Nggak boleh begitu, harus sungguh-sungguh. Ya, Sobat Muda Kerapu TV, kita kembali kepada bincang-bincang dengan dua penggiat media sosial kita, Mbak Astrid dan Mas Izan. Mas Izan, tadi kan kita sudah bahas tentang banyaknya haters ya, menyerang lapak sebelah dan dukung sebelah ya. Nah itu kan tadi Mas Izan juga bilang itu kontraproduktif ya. Nah, sebaiknya apa yang harus dilakukan Mas? Biar nggak kontraproduktif. Sebaiknya kalau menurut saya sendiri sih hindari hal-hal yang demikian gitu, karena itu tidak menguntungkan buat kita. Kenapa? Karena yang bakal naik itu keywordnya mereka, gitu kan, keywordnya mereka, hashtagnya mereka, atau bahkan menaikkan profil para influencernya mereka sendiri, dan mereka yang diuntungkan ketika algoritmanya mereka naik, dan ketika kita cari keyword, dan itu yang muncul adalah profil influencernya mereka. Gitu. Bahkan saya sama teman-teman di Twitter ketika kita kopdar, kita bikin gerakan blokir influencer sebelah. Blokir influencer sebelah. Iya. Kenapa? Karena rata-rata yang komen di sana itu adalah para pendukungnya Ganjar, baik itu yang kontra sama kebijakannya atau sama visi misi capres sebelah gitu kan, atau benar-benar istilahnya dukungan kita ke Ganjar tapi kita uapkan ke sana gitu. Jadi menurut saya sih, kalau saya sendiri bikin abaikan aja sebelah, karena panggung sebelah nanti yang bakal ramai, kita jadi sepi. Mendingan kita bincang-bincang di panggung sendiri. Iya betul. Nah ini kan jadi tadi cerita-cerita menarik ini kan jadi kalau saya bisa tangkap itu kan
ada penggiat media sosial yang memang mendukung Ganjar, ada penggiat media sosial yang mendukung pasangan lain kan itu. Tapi masing-masing dari contoh dari para penggiat media sosial yang mengaku mendukung Ganjar pun juga mereka juga banyak juga yang melakukan kontraproduktif ya dengan melakukan justru menyebarkan hate dan itu ya. Iya betul. Yang menurut Mas Izan, Mbak Astrid itu justru itu malah merugikan kita ya. Iya banget merugikan Ganjar. Dari segi tadi ramenya lapak itu malah bikin rame lapak. Iya, Itu itu salah satunya. Itu salah satunya. Salah satunya juga salah duanya juga dilihat orang luar. Salah tiganya? Gak ada salah tiga, Pak? Belum. Salah tiga itu terbaik biasanya. Tiga terbaik. Kalau nomor satu itu kan baik. Ya, baik kan? Nomor dua itu lebih baik. Nomor tiga itu terbaik. Iya, benar-benar. Setuju kan? Setuju. Oke, Sobat Muda, Rapu TV diskusi sangat menarik ya. Dan saya rasa banyak hal yang bisa kita catat dan kita garis bawahi di sini ya. Tetapi mungkin saya akan kasih kesempatan Mas Izan sama Mbak Astrid untuk kasih apa sih closing statement dari kalian untuk para Sobat Muda khususnya pemirsa Rapu TV. Mulai dari apa nih? Sweet deh. Ladies first. Oh, ladies first. Mbak Astrid. Stop sebar kebencian deh, apalagi menyerang secara personal ya ke teman kita, ke saudara kita, itu udah di stop aja gitu. Kita memang beda pilihan, tapi bukan berarti kita membenci orang lain. Kita boleh kok, ini demokrasi, kita boleh memilih 1, 2, 3 terbebas gitu, tidak ada yang melarang. Jadi jangan mengintimidasi orang, jangan mengintimidasi kawan. Jadi ya bebas aja, demokrasi, karena itu pilihan mereka, itu pilihan kita. Jadi ya udah bebas aja. Kalau untuk Sobat Muda Rapu, mungkin saran atau masukan dari saya, jangan pernah ragu untuk dukung Ganjar Mahfud dengan cara kita posting semua visi misinya, gitu kan, prestasinya dan juga kinerjanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud selama ada di roda pemerintahan, baik itu dari Gubernur Jawa Tengah ataupun Pak Mahfud yang selama ini bergelut menegakkan hukum di Indonesia, gitu. Jadi jangan pernah ragu untuk Ganjar Mahfud. Super banget. Oke, Sobat Muda Rapu TV, ada beberapa yang bisa saya garis bawahi di sini. Yang pertama adalah apabila rekan-rekan Sobat Muda ingin mendukung Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD sebagai Presiden terpilih 2024 mendatang, maka lakukanlah hal-hal positif. Sebarkanlah hal-hal positif yang bisa Sobat-Sobat Muda ambil dari visi misi, dari profil pasangan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud. Kemudian lebih baik kita meramaikan lapak kita sendiri, media kita sendiri dengan hal-hal yang konten-konten baik dan menarik, ketimbang kita meramaikan lapak sebelah dengan hal-hal yang negatif. Justru itu akan meramaikan, menguntungkan mereka, merugikan kita. Gitu ya, Pak. Kemudian yang terakhir, kalau kita mendukung seorang pasangan Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud, maka bukan berarti kami membenci pasangan lain, gitu ya. Nah, lakukanlah itu dan teman Sobat-Sobat Muda Rapu TV, maka dunia kita akan cinta damai dan kita akan mendukung pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 dengan baik. Nah, sekian Sobat Rapu TV, kita akhiri bincang kita. Terima kasih Mbak Astrid dan Mas Izan. Kita kasih salam Rapu dulu ya. Salam Rapu, konco Rapu Putih. Terima kasih.